Baik, pada malam hari ini kita coba mengkaji dari kitab Fiqhus Salaf fil Fitan dalam bab fi fitnatin nisa'i wa tahdziri minha wa annaha a'zamul fitani wa adarruha 'ala rijal. Kata pengarang kitab ini, bab yang mau kita bahas malam hari ini adalah fitnah perempuan, wa tahdzir minha, bagaimana cara menjauh dari dirinya, wa annaha a'zamul fitan, fitnah terbesar itu sesungguhnya adalah fitnah perempuan, wa adarruha 'ala rijal, dan paling berbahaya atas laki-laki. Ibu-ibu jangan tersinggung, ibu-ibu ini tak ada untuk menyinggung nih, karena memang ini bukunya begitu bahasanya. Wa adarruha 'alal rijal, kalimat yang perlu digarisbawahi, dan dia sangat berbahaya bagi kaum laki-laki. Tak berlaku bagi kami yang kakek-kakek, Ustaz. Kita tengok nanti berlaku apa tidaknya, kita tinjau dulu. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Innad dunya hulwatun khadiratun. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Fayanzuru kaifa ta'malun. Fattaqun nara wattaqun nisa. Fa inna fitnata bani Israel kanat fin nisa." Baik, kata Nabi, dunia ini manis, sangat manis sekali. Bahkan bisa membuat manusia tertipu dengan tipu daya dunia. Fayanzur kaifa ta'malun, tergantung apa yang Anda perbuat di dunia ini. Kalau mau selamat, ya dengan iman, dengan ilmu. Kalau tak selamat, kalau tak mau selamat, ya dengan hawa nafsu. Kemudian Nabi kata, fattaqun nar, maka takutlah kalian dengan api neraka. Ini kalimatnya fattaqun nar. Fattaqun di sini bukan bertakwalah, tapi takutlah daripada api neraka. Kalimat selanjutnya, wattaqun nisa, maka takutlah terhadap wanita. Berarti kita laki-laki disuruh takut terhadap wanita, bukan berarti kita lemah terhadap wanita. Tapi memang akhir zaman itu laki-laki lebih lemah daripada wanita. Kita tengok nanti. Fa inna fitnata bani Israel, sesungguhnya fitnah terhadap Bani Israel itu yang paling berbahaya. Fa innaha fin nisa, kanat fin nisa, terdapat pada fitnahnya perempuan. Kita rujuk kepada sejarah Bani Israel. Ini kita lihat sejarah, Bapak Ibu. Yang membuat Bani Israel itu kacau dan rusak bukan hanya disebabkan karena pembangkangan dan akidah yang dia miliki. Ketika dia keluar dari kejaran Fir'aun, dia bilang sama Musa, kami lapar, doa, datang manna wa salwa. Kemudian dia bilang lagi sama Musa, kami haus, famfajarat min husnata asyrata aina. Datang semua. Apa yang dibutuhkan Nabi Musa tinggal doa, semua dapat untuk Bani Israel. Jadi Bani Israel ini Bani manja, sangat manja sekali karena memang minta terus. Tapi satu ketika dalam perjalanan kata Bani Israel kepada Musa, Musa, kami capek loh, tidak ada Tuhan yang disembah, karena Allah tak nampak. Sehingga ketika melihat satu kaum yang menyembah, apa kata Bani Israel, kami pengen menyembah itu. Kami pengen punya Tuhan. Apa kata Musa? Kalian itu sudah kelompok yang terbaik di antara mereka. Kalian lebih baik di antara orang-orang yang menyembah tadi. Singkat cerita, ketika Nabi Musa naik ke atas mengambil kitab, mengambil mushaf itu atau aturan ajaran tauhid itu, Harun tinggal sendirian. Kata Harun sudah peringatkan, jangan kalian membuat Tuhan. Karena Tuhan sesungguhnya itu yang maha besar adalah Allah. Tapi yang dilakukan oleh kelompok Bani Israel ketika itu, dia buat patung dari binatang, itu yang kemudian dia sembah. Bayangkan tak sampai di situ. Ketika penyembahan patung itu dihiasi dengan perzinahan. Nah, perzinahan yang mereka buat adalah ketika itu antara Bani Israel tersebut, antara laki-laki dengan perempuan. Jadi perzinahan itu, penyembahan patung, penyembahan binatang yang mereka buat sendiri, itu dihiasi dengan perzinahan. Bahkan ada kata salah seorang daripada Bani Israel itu, aku tak tahan melihatnya. Aku tak kuat melihatnya, sehingga terjadi fitnah. Gitu. Sebenarnya bukan fitnah. Kalau bahasa lainnya suka sama suka. Gitu.
Dia sekarang ini ada Bani Israel baru. Apa kata dia? Kalau berhubungan badan laki-laki perempuan suka sama suka itu tak zina. Yang kata zina itu kalau pemerkosaan. Ini kalau sempat kemarin terjadi, ini kacau negara kita dibuat. Tapi alhamdulillah tak jadi. Jadi tidak jadi. Tapi tak jadi aja kacau, bagaimana kalau jadi? Makin kacau kita dibuat. Jadi perzinahan itu terjadi. Sehingga kata salah seorang di antara Bani Israel itu, perempuan itu betul-betul menjadi fitnah bagi kami. Betul-betul menjadi benalu bagi kami. Karena memang fitnah yang terkandung dalam perempuan itu dua. Syahwat. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat juga. Tapi yang paling besar nampak di antara perempuan itu adalah fitnah syahwat. Dan bukan yang lain. Yang lain itu sebenarnya tidak terlalu mendukung. Tapi fitnah syahwat itu yang paling besar. Nah di antara fitnah yang lain, ada fitnah-fitnah yang berkembang di antara perempuan itu yang kelak menjadi satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? La taqumus sa'ah hatta tatasafadu fil tariq wa tanafut al-hamir la haya'a wa la hasya wa la hashma. Qala Ibnu Amru inna dzalika likainin. Qala na'am la yakunanna. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kamu perempuan akan melakukan hubungan persetubuhan seperti persetubuhan keledai tanpa rasa malu, tanpa ada rasa segan silu. Maka Ibnu Amr berkata, apakah perkara itu benar-benar akan terjadi? Kemudian Rasulullah mengatakan, ya pasti akan berlaku dan pasti akan terjadi. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Jadi sebenarnya sederhana kalau kita mau lihat itu. Kalau Bapak Ibu mau tengok perzinahan itu ada atau tidaknya itu, tengok pada event-event tahun baru, event-event besar. Coba tengok hotel-hotel itu. Kira-kira hotel itu yang diisi oleh laki-laki dan perempuan suami istri atau tidak? Kalau memang suami istri, suruh buktikan dengan surat nikah atau cincin. Kalau cincin sebenarnya bisa aja tipu daya kan. Tapi kalau surat nikah kan tak bisa. Tapi itu menjadi poin. Karena eventnya, momennya pas gitu. Sehingga ladang kemaksiatan itu di mana-mana ada. Tapi yang uniknya, fitnah dari perempuan ini sebenarnya banyak. Yang pertama begini. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, fitnah perempuan itu, kelak perempuan itu yang mengantarkan suami dia untuk durhaka kepada orang tuanya. Kelak perempuan itu kata Nabi dalam hadisnya, tidak akan terjadi hari kiamat sampai laki-laki itu durhaka kepada kedua orang tuanya karena perempuan deh. Karena wanitanya. Wanitanya di sini itu tidak diartikan anak. Kata para ulama hadis mengatakan itu diartikan istri mereka. Fitnah yang pertama ya. Fitnah perempuan itu mengantarkan suami dia durhaka kepada kedua orang tua dia. Ini contohnya sudah banyak kita temukan. Nama lainnya adalah suami-suami takut istri. Jadi kalau suami-suami takut istri itu bagian daripada fitnah akhir zaman Pak Ustadz, tergantung. Kalau mengantarkan kedurhakaan kepada orang tua jadi fitnah dia. Tapi suami-suami takut istri di sini kalau hanya sekedar menjaga kehormatan rumah tangga itu tak ada masalah. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih saja ada poin pertama atau poin kedua kan begitu. Yang ditakutkan yang terjadi itu adalah kata Nabi yang tadi. Karena pernah terjadi pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Seorang pemuda ahli surga. Mati dia tak bisa mati. Tak bisa mati. Sampai sahabat datang mendatangkan baginda Nabi. Ditanya sama Nabi apa masalah. Ternyata dia sama orang tuanya tak baik. Gara-gara duit itu, gara-gara duit. Tak baik. Orang tuanya tak mau mengikhlaskan dia. Kata Nabi kita bakar aja. Ketika Nabi berkata mau dibakar saja kata orang tua aku ikhlaskan dia. Itu sebabnya apa? Karena dia orang tuanya minta duit harus izin sama istri dulu. Ini sebenarnya bukan memojokkan wanita tapi memang fitnah wanita itu berat Bapak Ibu. Sangat berat sekali. Yang mendominasi di akhir zaman itu memang perempuan. Selain daripada jumlah mereka lebih banyak daripada laki-laki. Kekuatan ampuh itu memang ada pada perempuan. Sekarang kan ada slogan yang slogan yang tersebar di tempat kita nih. Ras tertinggi adalah ras emak-emak gitu.
Ini ketika pilkada dua periode yang lalu gitu. Gara-gara pendukung Prabowo, emak-emaknya gencar di depan, akhirnya menjadi-jadi. Sampai hari ini bahasa itu terungkapkan, ras tertinggi itu ibu-ibu. Pertanyaannya, kok bisa bersamaan dengan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi? Kenapa perempuan akhir zaman lebih kuat? Bukan persoalan itu. Kuat pada aspek negatif, bukan positif. Nanti Bapak Ibu kita lihat pada fitnah yang keempat. Dia ada 5 fitnah yang muncul daripada kalangan wanita tadi. Nah, yang pertama tadi adalah posisi perempuan itu mengantarkan suami dia kepada neraka. Jadi suami dia diantarkan oleh istri dia ke neraka. Gara-gara takut kepada istri. Akhirnya dia durhaka kepada orang tuanya. Bayangkan. Tapi kalau dia segan kepada istri dia, menghormati dan menghargai istri dia. Bu, saya izin sama istri dulu sebagai menghargai istri. Dan tidak menyakiti hati ibu, dia tak ada masalah. Tapi kalau bisa ya tak perlulah. Duit-duit siapa. Tapi yang kerja bukan kami Pak Ustadz. Yang kerja istri kami Pak Ustadz. Jadi saya mau minta duit itu harus izin istri dulu. Karena duit-duit istriku. Karena istriku yang kerja, aku tak kerja. Nah, ini poin penting sekarang terjadi nih. Yang paling banyak sekarang terjadi itu. Duit itu duit istriku Pak Ustadz. Karena yang kerja dia. Bagaimana Pak Ustadz? Bolehkah kami minta duit istri tadi? Untuk kami berikan kepada orang tua kami. Boleh, apakah kami harus izin? Ya memang harus izin. Karena itu hak daripada istri. Yang kita harus minta izin. Begitu juga sebaliknya Pak. Istri, duit yang diberikan oleh suami dia. Kalau dia katakan aku berikan duit ini untuk dirimu. Tak perlu izin sebenarnya. Kenapa tak perlu izin? Suami dia dah hibahkan. Kalau dah hibah lepas. Tapi kalau duit suami dia wajib izin kepada suami dia untuk memberi orang tua dia. Bagi perempuan. Laki-laki sebaliknya berlaku. Ketika laki-laki ini punya duit ini duit bini dia, duit istri dia. Dia harus minta izin untuk dia berikan kepada orang tua dia. Tapi kalau duit ini asli daripada diri dia sendiri, kerja dia sendiri, dia tak perlu izin sebenarnya. Tapi untuk menghargai dan menghormati rumah tangga yang terbangun, membangun komunikasi yang baik, itu lebih baik. Tapi kalau dilarang sama bini dia, jangan pernah. Ini bukan saya menghasut laki-laki, bukan. Tapi kalau dilarang sama istri dia untuk memberikan hak ibu dia kepada orang tua dia untuk dia kasih, maka ada perempuan yang melarang, golongan perempuan penghuni neraka. Disampaikan sama Nabi, ya. Perempuan yang menghalangi suaminya berbuat baik kepada orang tua dia, penghuni neraka. Ini poin penting nih. Kata ibu-ibu, kami malam ini terpojokkan Ustaz. Yang terutamakan, tidak Bapak Ibu, tidak. Tidak, ini bukan persoalan terpojokkan laki-laki atau perempuan, bukan. Ini persoalan komunikasi dalam agama. Ini persoalan keimanan. Ini persoalan gerbang neraka. Gerbang neraka itu baik bagi laki-laki mau perempuan sama. Sama. Durhakanya seorang suami terhadap orang tua langsung masuk neraka tanpa hisap itu. Masuk langsung. Karena kezaliman. Durhakanya seorang istri terhadap suami langsung masuk neraka. Sama. Tak ketaatan seorang anak terhadap ibu dia memasukkan dia ke dalam surga. Ketaatan seorang istri kepada suami memasukkan dia ke dalam surga. Tak ada beda. Pertanyaannya, di mana ada perbedaan? Tak ada. Bagaimana kalau kami menghormati ibu kami Ustaz bagi perempuan? Tidak ada masalah. Seorang suami harus berkomunikasi dengan baik. Orang tua bagi suami tidak satu, dua. Baik dari sebelah dia maupun sebelah istri dia. Kedua-duanya orang tua. Bukan berarti dilepaskan. Mohon maaf Pak, anak bapak sudah saya ambil. Jadi seolah-olah kita membeli perempuan. Bukan. Tidak seinah itu perempuan. Betapa mulianya perempuan itu di hadapan agama. Sangat mulia. Tapi di balik kemuliaan itu ada fitnah yang terbesar. Ada fitnah yang muncul. Yang bisa mengantarkan suami-suami dia, anak-anak dia kepada neraka. Karena mohon maaf, ketika seorang istri durhaka kepada suami atau melarang suaminya berbuat baik kepada ibunya, maka bisa kita pastikan anak dia akan melakukan hal yang serupa kepada kedua orang tuanya. Nah, ini poin penting untuk dipahami untuk kita semua. Jadi bangun komunikasi yang baik, tanamkan pendidikan agama yang baik dan keimanan, berikan pengertian yang baik kepada anak dan istri. Ini tugas suami Pak, tugas suami. Ada kalimat di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih kuat secara kepemimpinan ketimbang perempuan. Ini tak bisa dibalik Pak, tak bisa dibalik sama sekali.
Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan ketika perempuan menjadi pemimpin, fantazir sa'ah, tinggal tunggu kehancurannya. Kalau perempuan menjadi pemimpin maka tinggal tunggu kehancurannya. Ini tidak cocokologi. Ketika Megawati naik kan dijualnya itu. Itu tidak cocokologi. Tapi mungkin kebetulan. Hanya kebetulan. Karena perempuan yang naik itu bisa menjadi akibat. Ketika perempuan menjadi seorang pemimpin itu bisa berdampak negatif lebih besar daripada positifnya. Dan ini tidak bisa diputar balik, tak bisa. Ar-rijal an-nisa aqwama minar rijal, tak bisa, Pak. Perempuan lebih kuat daripada laki-laki, tak bisa dibalik. Karena pertanggungjawaban di hadapan Allah tidak akan pernah pertanggungjawaban itu diminta kepada perempuan. Hei perempuan, kalian sudah bertanggung jawab apa terhadap, sudah menafkahi apa terhadap suami dan anakmu? Tak bisa, Pak. Karena pertanyaan itu bukan untuk perempuan. Pertanyaan itu akan diberikan kepada laki-laki. Hei laki-laki, kalian sudah berikan apa? Nafkah apa kepada anak dan istri kalian? Halalkah? Haramkah? Itu hanya bisa pertanyaan itu diberikan kepada. Jadi kalau sekalipun perempuan ini, kami ini tulang punggung keluarga, Pak Ustaz. Sekalipun tulang punggung keluarga tidak bisa pertanyaan itu dan pernyataan itu merubah sikap perempuan akan lebih unggul daripada laki-laki kita. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, ini poin penting untuk kita pahami. Nah, dalam itu yang fitnah yang pertama. Sekarang ada fitnah yang kedua bagi perempuan. Apa fitnah yang kedua bagi perempuan? Pakaian. Pakaian. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la taqumu sa'ah hatta zaharat al-qainat wal ma'azif. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan kalian lihat biduan-biduan itu berjoget di hadapan manusia menggunakan pakaian-pakaian serba berkekurangan. Sekarang kita pakai nalar logika. Orang-orang yang pakai pakaian yang nampak perut dia dan nampak ketek dia, kira-kira itu baju selesai atau kurang? Kurang kain atau kurang sempurna? Salah Bapak Ibu, itu kurang iman. Kenapa kita katakan penyebabnya di situ? Kenapa perempuan hari ini tidak punya rasa malu? Nabi dah kata, apa kata Nabi? La haya awal hamsah, wala hashmah. Perempuan di akhir zaman itu tidak punya rasa malu. Bagi siapa yang tak beriman. Memang tidak generalisir Pak. Kita tidak mengeneral semua perempuan, tidak. Tapi banyak perbuatan itu dilakukan oleh perempuan. Kita ambil contoh. Kalau laki-laki pakai baju sampai di sini, dia pakai sampai sini aja, perut nampak, pusat nampak, celana pendek, kira-kira bagaimana? Saya yakin bapak-bapak mau bawa golok gas, jangan golok batu pun mau kita lempar kan? Karena pikiran kita enggak cocok Pak. Tapi coba mohon maaf kalau yang pakai itu perempuan. Kira-kira rebutan enggak mau nonton itu? Ah ya kata Tuk tadi kan. Ini fitnah yang disebut Pak. Nabi dah kata Nabi, wattaqun nar. Jauhkan, takutlah dengan api neraka. Tapi kalimat selanjutnya digandeng, wattaqun nisa. Karena Bani Israel itu, ketika perempuan itu cuma berpakaian, dia berpakaian tertutup Pak. Bani Israel itu perempuannya tertutup. Tapi uniknya ketika melihat perempuan itu berjoget sedikit saja, habis Pak. Apa kata dia? Itu syahwat tadi. Nah sekarang kita lihat, perempuan sekarang itu berjoget, jogetnya sedikit-sedikit atau sampai hancur panggung. Hampir Pak, hampir sampai hancur panggung. Kita ambil contoh, mohon maaf kita sebut nama, Inul Daratista, coba bayangkan. Tapi mereka bangga kan, tak ada rasa malu. Ketika datang komentar, apa jawabannya? Hak-hak kami yang punya hak. Mau berjoget seperti apa, kami itu kan hak. Ini kreasi, ini kreativitas. Nah, coba bayangkan. Alasannya sederhana Pak, kreativitas. Apakah kreativitas, apakah kreatif itu bisa menghalalkan yang haram? Tidak bisa. Pertanyaannya muslim tidak dia? Tidak muslim sekalipun layak apa tidak? Perempuan pada tahun 1970-an. Kita ambil contoh, Inggris. 1970-an. Apa kata wanita-wanita Inggris itu? Ketika diwawancarai. Ditengokkan kepada mereka baju tank topan gitu. Dan kemudian celana pendek. Apa kata dia? Perempuan yang mau berpakaian seperti ini, itu mesti perempuan tidak punya adab. Coba bayangkan kalimatnya.
Karena waktu itu perempuan berhijab cuma sampai setengah saja. Perempuan berhijab cuma sampai setengah. Itu bangsawan, manusia mulia. Sekarang wanita-wanita berhijab sekarang muslim semua. Itu mulia sangat Pak, sangat mulia. Pertanyaannya membuat diri mereka tidak mulia sekarang ini apa? Iman. Orang berjilbab, lisan dia mencaci dan memaki, itu urusan iman. Orang berjilbab, tapi lisan dia masih mencela, itu urusan akhlak. Pertanyaannya akhlak dihasilkan dari apa? Iman yang baik. Sekarang kita kesampingkan itu Pak. Kita kesampingkan, sudah mending dia berhijab. Ada perempuan berhijab tapi akhlak baik. Kira-kira beriman apa tidak? Tidak beriman. Kalau ada yang mengatakan perempuan tidak berhijab, tapi akhlak dia baik, dia beriman, salah kaprah Pak. Karena orang beriman tak mungkin dia melepaskan hijab. Seorang wanita beriman wajib dia menutup aurat, dia wajib. Pertanyaannya kembali kepada poin kita. Muslim mereka, muslim, mengapa mereka tidak malu melakukan perbuatan demikian? Karena tidak punya iman. La imanalah. Yang kemudian menghasilkan la khalaqalah. Mereka tak punya iman, mereka tak punya akhlak. Karena tak punya iman, tadi tak punya akhlak. Sekarang kita tanya, ada yang samar-samar. Apa samar-samar itu? Jilbab pakai, baju tertutup, tapi ketat. Kira-kira iman juga apa tidak? Tidak beriman. Harus keras-keras kita Pak. Karena mohon maaf Pak, orang tua takut sama anak sekarang. Nak kau pakaian sempit kali. Ini zaman sekarang Pak, wanita zaman now. Kalau wanita zaman dulu pakai kebaya Pak, dah jadul. Sampai sekarang Pak, sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Jadi seolah-olah perempuan yang pakaian gamis itu, selain daripada dituduh teroris ya. Jadi perempuan pakai gamis itu dianggap, atau pakai kebaya, itu dianggap bukan kebaya, apa namanya itu? Baju koko muslim, baju muslim Melayu. Baju kurung, perempuan zaman dulu itu tertutup, sangat tertutup. Pertanyaannya, kok bisa berubah jadi celana lepis? Bahkan berubah jadi tak pakai celana gitu. Karena lahaya, tidak punya rasa malu. Sekarang kita lihat, betul tidak itu menjadi sebuah fitnah? Dan fitnah itu besar apa tidak? Kita lihat Pak. Kita ambil contoh filmnya Walid. Pokoknya film Walid ini laris manis lah. Untuk kita jadikan contoh. Perempuan yang di dalam itu berkerudung apa tidak? Berkerudung. Membedakan dia dengan perempuan yang salehah betulan, itu cuma iman dia. Cuma iman dia. Tapi mana yang lebih baik? Berkerudung tapi dia tak beriman, atau tidak berkerudung tapi akhlaknya baik? Kedua-duanya tidak baik. Sampai sini paham Pak ya? Kedua-duanya tak baik. Karena tolak ukurnya iman. Maka kalau ada anak kita berpakaian terbuka, itu sebenarnya yang tidak beriman siapa? Anaknya atau bapaknya? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Karena bapaknya bebas Pak. Tak kata sama anak, nak kau pakaian sempit. Berarti bapak dia membolehkan orang-orang untuk memandang anak dia. Pakaian sempit, apa tak lagi kalau sekarang pakai celana legging aja dia pakai keluar Pak. Leggingnya saja, jogging. Nah ini mohon maaf nih ya. Ini bapak-bapak pokoknya jangan keluar sore lagi Pak. Udah tobat aja kita keluar sore sekarang. Kalau tidak pakai kacamata hitam. Susah betul kita sekarang ini mencari selamat tuh susah. Maka wajar, mohon maaf, pada masanya Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, itu jalan dia tutup telinga, dia tunduk ke bawah. Takut Pak. Itu perempuannya pakaian gamis, pakai cadar. Sekarang cadar tidak, gamis tidak, celana panjang tidak. Nah, kalau bisa sependek mungkin. Cuman sebenarnya gini bahasanya tuh, mau telanjang malu, tak telanjang rugi gitu. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ini bahasanya Pak. Nah ini yang disebut dengan fitnah. Maka kata Nabi dalam hadis yang lain begini, kata Nabi. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat perempuan itu berjoget di hadapan Tuhan-Tuhan Daus. Daus ini nama Tuhan, nama dewa yang mereka sembah. Sehingga kata Nabi tidak akan terjadi hari kiamat sampai perempuan-perempuan itu berjoget di hadapan Tuhan-Tuhan mereka atau berhala-berhala mereka. Ini sebenarnya sederhana Pak kalau kita mau gambarkan. Sederhana. Sekarang Bapak cari di mana ada acara besar yang tidak ada perempuannya. Karena setiap acara yang besar mesti harus ada musiknya. Baik itu bandnya atau pakai sound horeknya dan lain sebagainya. Dan di antara permainan itu, di antara hiburan itu ada enggak perempuannya? Ada. Pertanyaannya perempuannya pakai gamis atau pakai celana sempit? Kalau bisa tak pakai celana Pak.
Yang dicari apa? Perempuan-perempuan, mohon maaf ya, yang apa namanya itu? Koplo-koplo, tahu? Tahu koplo-koplo? Itu Bapak Ibu, saya enggak tahu ya, itu siapa yang ngirim ke saya waktu itu. Jadi identik daripada musik koplo, akhirnya terimbangi dengan, mohon maaf, perempuan-perempuan yang menggunakan pakaian yang tidak semestinya. Pakaiannya sempit, kemudian disawer-sawer terus sawer. Ini kan fakta yang terjadi. Fitnahnya dari kalangan perempuan, pakaian. Jadi yang kedua tadi, yang pertama tadi adalah, apa yang pertama tadi? Perempuan mengantarkan suami dia durhaka kepada orang tua. Yang kedua pakaian. Fitnah perempuan yang menyebabkan syahwat itu muncul itu karena pakaian. Maka kata Ustaz Das'ad Latif, kaum wanita, apa kata dia? Tutuplah aurat kalian, jangan biarkan kami mendapat dosa, kata dia. Jadi gara-gara perempuan terbuka kami dapat dosa, kata dia. Meskipun kata beliau sama-sama senang, kata dia. Perempuan yang membuka aurat, mohon maaf, perempuan yang berpakaian sempit itu kira-kira untuk dilihat apa tidak? Kalau dia bilang untuk tidak dilihat itu salah tuh. Karena memang tujuannya mencari perhatian. Masalahnya itu bisa menghilangkan hafalan, Pak. Ini ada cerita kawan saya, Pak, hafal Al-Quran. Baru dalam masjid nih, dalam masjid dia hafal Quran. Dalam sekali duduk dia hafal setengah juz. Sekali duduk. Dalam waktu 2 jam. Dia bisa hafal setengah juz. Turun dari masjid. Lewat jalan besar. Nampak perempuan pakai tank top aja. Setelah diuji lagi maghribnya lupa semua. Nah, coba bayangkan. Yang hafal Quran bisa hilang itu hafalannya. Pertanyaannya yang gak punya Al-Quran ya hilang apanya? Hilang malunya, Pak. Maka sebenarnya tagline ini jangan dipegang. Apa namanya? Ditengok itu, kalau ditengok ditahan. Nanti kalau sudah berkedip jadi haram. Ini tagline merusak namanya, Pak. Ini slogan merusak. Haram hukumnya, mau kedip atau tak berkedip pun haram itu. Jadi ada perempuan pakai tank top, ditengokin begini, jangan dikedip. Kalau dikedip nanti berdosa, kata dia kan. Nah, itu slogan yang merusak. Itu slogan yang sangat-sangat merusak sekali. Tak ada, Pak, tak ada alasan, Pak. Mau berkedip tak berkedip. Kalau ketika nampak langsung tundukkan. Jangan ditahan. Kalau ditahan ini memang cari poin dia namanya. Itu yang kedua. Sekarang fitnah yang ketiga. Fitnah perempuan yang ketiga, mohon maaf. Ini perempuan yang ketiga nih, perempuan yang wanita karir. Wanita karir. Nabi sampaikan nih, persoalan wanita karir. Kelak di akhir zaman kata Nabi, banyak perempuan-perempuan itu menjadi wanita karir. Dan perempuan-perempuan wanita karir ini boleh Bapak Ibu cari. Mana yang perempuan wanita karir ini mau punya anak lebih dari 2. Kalau ada 10 orang, mungkin 1 pun tak dapat. Di antara 10 orang wanita karir, tak ada 1 pun yang mau punya anak lebih dari 2. Kalau bisa tidak usah punya anak. Coba bayangkan. Ini poin, Pak, wanita karir sekarang nih. Wanita karir ini itu berdampak pada arogansi. Ibu-ibu jangan tersinggung. Wanita karir sekarang berdampak pada arogansi. Arogansi daripada keperempuanan. Ada karakter yang terbangun. Ada kelompok yang mendukung. Ada kelompok yang sangat eksis. Nama dia feminisme. Saya ingin katakan Bapak Ibu, kepada ibu-ibu khususnya. Feminisme itu gerakan orientalis untuk merusak kaum ibu-ibu. Dari gerakan feminisme inilah kenapa mereka ibu-ibu berani menolak syariat Islam poligami. Kenapa ibu-ibu menolak untuk dibedakan antara perempuan dengan laki-laki. Kenapa mereka nuntut hak asasi manusia sama dengan laki-laki. Itu gara-gara gerakan feminisme. Gara-gara gerakan feminisme. Tapi pendukungnya banyak, Pak. Kami pokoknya harus kerja, Pak Ustaz. Kalau kami tak kerja, susah kami, Pak Ustaz. Kami ini sudah terbiasa dengan kerja. Pokoknya kami harus kerja. Ketika suaminya bilang, Dek, adik tak usah kerja lagi. Pendapatan abang sudah cukup untuk kita. Tidak bisa, Bang. Kalau abang tak mau, tak bolehkan aku kerja, abang cari perempuan lain. Itu perempuan angkuh atau tidak? Itu perempuan sombong namanya. Tapi Ustaz, dia berkomunikasi membangun akad ini sebelum nikah, Ustaz. Sekalipun sebelum nikah. Kalau memang kemampuan laki-laki, suami dia mampu, sebenarnya tak perlu perempuan itu harus bekerja. Kenapa dorongan perempuan bekerja? Dorongan perempuan bekerja awalnya
adalah ingin mencukupi kebutuhan rumah tangga. Biar bisa menyeimbangi, kalau kurang tutupi. Ingat ya bahasanya Bapak Ibu, kalau kurang tutupi, bukan lebih. Yang sekarang itu terjadi, perempuan kerja pengen lebih. Sekarang kita lihat Pak, muncul perbandingan. Di antara kaum ilmiah hari ini mencoba melakukan perbandingan, riset perbandingan. Pekerjaan mana yang paling bagus, laki-laki atau perempuan? Kalau dibandingkan pekerjaan secara psikologi, pekerjaan perempuan lebih baik daripada laki-laki. Di secara psikologi Pak, secara hasil dan dalam pandangan psikologi, pekerjaan perempuan mayoritas lebih baik daripada laki. Pertanyaannya, kalau perempuan lebih baik daripada laki-laki, mengapa perempuan tidak bekerja? Mengapa perempuan harus menjadi ibu rumah tangga? Mengapa perempuan harus ke dapur? Sampai di sini paham? Inilah gaya berpikir feminisme. Jadi emansipasi wanita ingin mengangkat tema kami perempuan ini punya hak untuk bekerja. Sehingga tuntutannya begitu. Dulu kita tak lihat di Saudi Arabia itu perempuan belanja, tak lihat. Kalau sekarang kita lihat perempuan itu yang jaga. Yang jaga tokonya ada perempuan, yang nyetir taksi, yang masuk dalam taksinya juga ada perempuan, yang belanja juga ada perempuan, yang jaga di bandara juga perempuan. Sudah banyak sekarang. Kalau dulu tidak Pak, tahun 2010 saya berangkat haji, itu mencari perempuan di pasar tidak ketemu Pak. Saya setiap pagi ke pasar Pak, dekat tempat kami itu pasar. Setiap pagi saya ke pasar tuh beli belanjaan untuk nenek saya. Itu tidak kita temukan perempuan, satu orang pun kecuali orang Indonesia ya. Itu tidak kita temukan. Tapi kemudian mengapa berubah? Ada tuntutan, ada hak asasi manusia. Untuk menyamaratakan antara laki-laki dengan perempuan. Gerakan ini terus mendorong. Sehingga apa dorongan mereka? Kami perempuan ini harus boleh nyetir. Harus boleh bawa mobil sendiri. Harus boleh kerja. Harus boleh ini. Harus boleh itu. Sehingga ketika mereka dibenarkan untuk bekerja, terjadi perbandingan. Mana yang lebih baik? Laki-laki atau perempuan? Kalau perempuan lebih baik dalam tinjauan penelitian, maka ada dorongan, mohon maaf, kalau tidak kuat iman perempuannya, ada muncul takabur sombongnya Pak. Abang, gaji abang tuh cuma 2 juta. Gaji aku baru kerja sebulan sudah naik pangkat. Gaji aku 10 juta. Jadi abang tak usah kerja, abang cukup jaga anak. Itu yang terjadi sekarang. Maka banyak perempuan kerja, suami di rumah. Kenapa demikian? Karena itu tadi. Sekarang saya tanya ibu, banyak sekretaris itu laki-laki itu perempuan? Nah, sekarang jangan suzon dulu kita. Kenapa perempuan? Sebenarnya standarnya sederhana kalau bahasa alasan mereka. Lebih rapi, lebih teliti. Sampai sini paham ya? Kalau bahasa negatifnya, lebih enak dipandang perempuan daripada laki-laki. Selesai. Fitnah atau tidak? Fitnah Pak. Mengapa laki-laki mencari sekretarisnya harus perempuan? Kenapa tidak laki-laki? Oh, alasannya perempuan kerjanya lebih ulet, lebih baik, lebih teliti. Itu positifnya. Negatifnya lebih enak dipandang. Kalau memandang laki-laki, saya laki-laki, ngapa sih pandang laki-laki lagi? Sampai di sini paham? Ini yang punya sekretaris perempuan, tolong sadar-sadar dan tobat dan cepat berganti. Ganti cepat. Ini hati-hati. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Jadi fitnah itu banyak. Nah, pekerjaan. Sekarang kita lihat, apakah Islam pernah melarang perempuan bekerja? Tidak, Islam tidak pernah melarang perempuan bekerja. Perempuan diberikan kebebasan dan hak untuk bekerja. Islam sangat memberikan keleluasan bagi perempuan untuk bekerja. Hanya saja Islam mengajarkan perempuan tidak boleh durhaka kepada suami dia. Islam tidak boleh melebihi suami dia. Perempuan melarang perempuan untuk melebihi suami dia dalam aspek kepemimpinan. Sampai sini paham ya Bapak? Sekarang yang terjadi di Jawa Barat itu, yang dunia terbalik, suami-suami takut istri itu berubah Pak ayatnya. Al-nisa'u aqwamah minar rijal. Perempuan lebih kuat daripada laki-laki dalam soal kepemimpinan. Sehingga yang mencuci baju anak, mengasuh anak dia. Ini kami temukan. Waktu saya di Mekah itu, saya tengok yang kerja ini rata-rata perempuan. Yang kerja bersama beberapa travel itu perempuan. Saya tanya, di mana suamimu? Ngurus anak Ustadz di kampung. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah bukan ibu-ibu, tapi bapak-bapak. Dan khusus untuk bapak-bapak,
kita harus punya harga diri. Karena mohon maaf, pertanggungjawaban pengkhianatan kita di hadapan Allah. Kita yang tak mau bekerja, laki-laki yang tak mau bekerja demi menafkahi anak dan istri, itu kelak dianggap sebagai atau dicap sebagai pengkhianat di hadapan Allah. Punya anak mau, punya istri mau, menafkahi tak mau gitu deh. Sekalipun istri dia bekerja, sekalipun. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Sehingga ini yang terjadi sekarang, kenapa banyak suami tidak berani, tidak bisa memberikan uang kepada orang tuanya karena dengan alasan duit itu punya istri. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kerja dan karir sama. Sekarang ada fitnah yang lain daripada ada yang keempat. Fitnah perempuan yang keempat ini. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, perempuan yang menjadi pemimpin hanya tinggal tunggu kehancuran saja. Bukan berarti Islam melarang perempuan menjadi pemimpin ya. Kita ambil contoh. Pernah terjadi kasus ini. Ada pertanyaan begini, mengapa Nabi itu tidak ada dari perempuan? Sehingga ini menjadi cerminan bagi mereka, kepemimpinan itu laki-laki bukan perempuan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Tapi apakah Islam melarang wanita menjadi pemimpin? Tidak. Islam hanya melarang perempuan tidak tahu pekerjaan. Islam hanya melarang perempuan lupa dengan kewajiban. Apa kewajiban dia? Sekarang saya tanya, perempuan jadi bupati. Perempuan jadi bupati. Yang harus membuatkan teh suami siapa? Pembantu atau istri? Nah, itu poinnya Pak. Sampai di sini paham. Jadi bukan dikira enak jadi perempuan pemimpin itu. Karena mesti ada tanggung jawab dia terhadap suami dia yang akan terhilangkan. Jadi ini sebenarnya kajian psikologi lebih tepat. Kajian psikologinya lebih tepat. Kenapa? Perempuan, jangan salah nanti, perempuan-perempuan yang sibuk, yang suami-suami dia diurus oleh perempuan lain, sehingga muncul rasa dan syahwat daripada laki-laki terhadap perempuan lain. Itu disebabkan bukan hanya karena suaminya salah, tapi karena kelalaian istri dia itu sendiri. Ini cerita nyata, seorang perempuan pulang kerja, suami dia bilang begini, "Dek, tolong layani aku dulu." Apa jawaban istri dia? "Capek bang." "Masa abang tak paham? Saya ini capek nih bang." Meskipun bahasa dia lembut. "Mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf." Apa hukumnya menolak larangan itu? Haram. Haram. Tertutup pintu surga. Kalau dalam kajian mazhabnya Syafi'i itu tertutup pintu surga. Bagi perempuan yang mengatakan, "Maaf bang, capek bang." Coba bayangkan. Sehingga mohon maaf, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Laki-laki pikirannya dengan nafsu, perempuan pikiran dengan hati. Jadi ini posisinya. Memang semua kontrol tergantung pada iman. Jadi ini penyebabnya. Dan itu tidak terjadi sekarang, sudah terjadi pada masa dahulu dan sering terjadi. Nah, maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, "Wattaqun nar, wattaqun nisa." Takutlah kalian kepada api neraka dan takutlah dengan fitnahnya perempuan. Nah, sekarang kita rujuk kepada fitnah syahwat. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, fitnah itu ada dua. Satu fitnah subhat, yang kedua fitnah syahwat. Fitnah syahwat ini yang paling besar di antara sekian banyak fitnah syahwat itu, wa adarruha wa a'zamuha, yang paling besar dan paling berbahaya itu terletak pada perempuan. Kita ambil contoh. Ada laki-laki yang mampu menahan diri dia untuk tidak korupsi. Tapi jarang laki-laki mampu membuat diri dia terlepas daripada rayuan perempuan. Yang bisa paling kuat menggoyang laki-laki cuma perempuan. Kenapa saya katakan demikian? Kita ambil contoh. Pernah terjadi. Ketika ditawarkan uang sekian miliar untuk korupsi, dia bisa tahan Pak. Tapi uniknya, setelah itu yang merayu dia untuk korupsi itu perempuan. Apa kata perempuan tadi? Kata perempuan tadi, "Abang," katanya. Cuma bahasa begitu doang. "Abang." Langsung goyang Pak. Coba bayangkan. Maka mohon maaf buat ibu-ibu, kalau bicara dengan laki-laki secukupnya aja. Nggak usah pakai nada-nada. Datar aja. Mau dibilang orang sombong kayak angku tak apa-apa. Perempuan nggak masalah tuh. Tapi kalau sempat mendayu-dayu Pak, goyang semua Pak. Mohon maaf, ini fakta Pak. Saya tidak mau sebutkan nama. Kalau saya sebutkan nama malu dia. Karena itu yang terjadi. Sekarang saya tanya, apa penyebab orang selingkuh? Saya tanya. Apa yang menyebabkan orang selingkuh? Baik orang yang mengerti agama maupun yang tidak mengerti agama. Mengapa penyebab mereka selingkuh?
Coba runut alasannya apa? Mesti rata-rata perempuan kan, penyebabnya apa? Oh karena dia tak harmonis dengan rumah tangga yang pertama. Betulkah? Cari tahu dulu. Rata-rata tidak. Rata-rata sejalan dengan lagu, selimut tetangga lebih baik daripada selimut sendiri. Itu bahasanya Pak. Dan bisa dipastikan, bisa Pak, coba cek. Karena mohon maaf, penyebab perselingkuhan itu disebabkan kalau bahasanya orang-orang sekarang nih, kami lebih nyaman dengan tetangga tuh Ustaz. Karena tetangga tuh sering komunikasi. Coba bayangkan. Tahu dia hukum komunikasi dengan perempuan yang bukan muhrim. Tapi masih komunikasi, akhirnya apa? Terselewengkan. Sampai di sini paham ya PP. Jadi ini kira-kira yang salah siapa? Laki-laki atau perempuan? Dua-duanya salah Pak. Laki-laki yang beriman tidak mungkin dia membangun komunikasi yang lebih. Maka laki-laki tahu diri juga Pak. Kalau kita yang sudah punya istri nih, jangan terlalu lama duduk dengan perempuan. Kalau bisa jangan duduk dengan perempuan lain. Apalagi harus bonceng-boncengan. Cuman membantu aja ya Ustaz. Cuman bantu dia aja. Karena rumah dia dekat dengan rumah saya. Sekarang bantu. Besok lebih Pak. Sampai sini paham? Membantu saja. Laki-laki yang bukan muhrim membonceng perempuan yang bukan muhrim hukumnya haram. Haram. Tapi Ustaz yang kami bonceng itu Ustaz. Itu sudah tua Ustaz. Sekarang kan banyak tren nikah tua. Apa juga mau alasan? Tak bisa cari alasan. Kalau haram-haram aja. Itu barusan menikah itu saya tengok. Kebetulan atu-atu itu. Dia WA saya. Ustaz jangan lupa datang nikah saya Ustaz. Saya bilang ini atu-atu. Sudah atu-atu punya cucu. Jawabannya sederhana. Karena biar ada yang ngurus Ustaz. Rupanya atu-atu nikah lagi dia. Pertanyaannya yang atu cari ini apa tuh? Saya bilang. Cuman cari kawan aja Ustaz. Jadi kalau ada alasannya kami yang tua-tua nih Ustaz. Tidak ada alasan itu. Buktinya atu-atu nikah juga dia. Sampai sini paham ya Bibi. Jadi tak ada alasan untuk membonceng siapapun. Laki-laki yang membonceng perempuan yang bukan muhrim dia haram. Saya sepakati itu Pak. Haram. Apalagi yang lain Pak. Duduk lama-lama laki-laki dan perempuan. Sekarang kita lihat memang itu sekarang menjadi fitnah Pak. Maka mohon maaf, ini saya sampaikan sama Bapak Ibu. Dan khusus untuk ibu-ibu. Tolong dijaga betul anak perempuan. Hari ini itu memang fitnah perempuan itu paling besar. Karena memang penjualan organ perempuan, penjualan tubuh perempuan itu sangat-sangat laris. Bapak Ibu mau coba cari tempat makan yang tidak terlalu enak. Tapi coba cari tempat makan itu yang tidak enak tapi penjaganya perempuan dan berpakaian seksi. Kira-kira ramai apa tidak? Buktikan dulu sebelum Bapak Ibu mendapat jawaban, buktikan dulu. Kenapa saya katakan? Karena kami sudah membuktikan itu. Dari sekian tempat yang kami coba, yang dijual apa? Perempuannya, Pak. Yang dijual perempuannya. Pertanyaannya kok semudah itu, mohon maaf. SPG mobil, SPG motor. Kenapa kok enggak laki-laki? Kenapa harus perempuan? Daya tariknya di situ, Ustaz. Kalau laki-laki orang tak mau datang, tapi kalau perempuan datang orang. Pertanyaannya sekarang saya tanya lagi. Kira-kira perempuan itu pakainya sempit apa tidak? Itu aja. Ada SPG itu pakai gamis. Kalau ada SPG pakai gamis, saya tidak tahu tuh datang apa tidak orang itu. Nah, coba bayangkan. Dan ini terjadi Pak, terjadi. Makanya salah satu cara kaum Yahudi untuk menghancurkan kita nih dengan memperjualbelikan organ perempuan. Ada satu program yang mereka bangun, yang mereka jual, namanya Miss Universe. Nah, Miss Universe ini itu program penjualan tubuh perempuan namanya. Nah, jadi kalau kita mendukung, kita telah fatal Pak. Mendukung perbuatan yang tidak baik. Karena dalam Miss Universe itu sendiri, itu sudah sangat nampak sekali perempuan-perempuan di situ berpakaiannya seperti apa, kita sudah jelas. Dan standar untuk bisa ikut pun menggunakan hal-hal yang memang tidak senonoh dan tidak baik. Dan diskriminasinya nampak. Pertanyaannya, untuk apa? Penjualan perempuan. Kenapa kok begitu larisnya perempuan diperjualbelikan hari ini? Ibu-ibu jangan tersinggung, ini yang tidak beriman ya, yang tidak beriman. Kita berharapnya ibu-ibu kita beriman semua. Kenapa? Karena itu yang menjadi pusat perhatian sekarang. Setiap untuk mempersoalkan sesuatu dia perlu perempuan untuk dijadikan bahan. Maka fitnah inilah yang kemudian ditengok oleh mereka. Bukan Yahudi tidak mengerti Pak, Yahudi sangat mengerti dengan persoalan ini. Itu yang kemudian menjadi persoalan kita semua. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tolong jaga anak-anak kita yang perempuan. Jangan sampai mereka pelaku fitnah itu sendiri. Dan kita semua. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Pertanyaannya muncul.
Apakah tidak ada fitnah bagi bapak-bapak Pak Ustadz? Selain daripada yang saya sebutkan tadi itu semuanya untuk laki-laki semua. Jadi kira-kira lebih banyak mana? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Sampai sini paham bapak-bapak semua ya? Nah, jadi fitnah laki-laki itu jauh lebih banyak daripada perempuan. Tapi perempuan jauh lebih nampak daripada laki-laki. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menambah keilmanan kita, pengetahuan kita, menjadi manusia-manusia yang lebih baik insyaallah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.